Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa habibina maulana Muhammadin bil qasimil amin وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن نقيب الشافعي المصري رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه علوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. فصل إلى أن قال: ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الاقتداء مطلقا، وإن تباعدا أو اختلف البناء، إلى آخره. Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, tulab wa talibat yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka terus menerus bersabar menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan yang perlu bersami dalam hidayah Allah, dimudahkan langkah-langkahnya untuk selalu melakukan kebaikan di atas kebaikan sehingga insyaallah mudah-mudahan yang perlu bersami pindah dari alam dunia niki menuju alam berikutnya dalam keadaan melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang perlu bersami akan mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, tanpa terasa semakin niki yang perlu bersami sudah masuk bulan Rabiul Awal, di mana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Masih 450-an tahun yang silam. Semakinan niki 1445 Hijriah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 53 tahun sebelum beliau hijrah. 45 rombok 55, kurang lebih 20 siwa ya. 20 siwa tahun 1499 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan sebagai rahmatan lil alamin. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala perintah yang perlu bersami untuk mensyukuri nikmat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan banyak bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Walika Allah. Katakan wahai Muhammad terhadap umatmu dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bergembiralah kalian. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya yang perlu kami bergembira. Dan nikmat yang paling utama di antara semua nikmat niki adalah kasih sayang niki adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai sayang terhadap seluruh alam niki. Sebenarnya kita sebagai umat Islam bulan niki harus kita agungkan, kita semarakkan dengan kegembiraan Nabi, model kegembiraan perunggu.
tasyakuran kah namanya, dengan acara maulidnya. Alhamdulillah setiap tahun tunggu lakukan di masjid ataupun di musalla. Ini wujud dari rasa gembira yang bersami diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wujud kesyukuran yang bersami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khairu ummatin ukhrijat linnas, yang perlu bersami ini adalah umat yang terbaik diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya Nabi Musa ini nangis di saat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu berdait dengan Nabi Musa niki, Nabi Musa nangis. Ternyata dulu umat saya mengatakan saya adalah nabi yang terbaik di antara semua nabi. Ternyata sekarang ada nabi yang lebih baik daripada saya, Nabi Musa. Begitu juga umat saya adalah umat yang terbaik. Ternyata ada umat yang lebih baik daripada umat saya, yaitu yang perlu bersami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia berdait, karena Rasulullah meninggal siu 415 tahun sesilap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Otomatis yang perlu sami dia berdaya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau bahwa ada di antara kalian nanti yang lebih baik daripada kalian. Kata Rasulullah, kata sahabat, ketuan tiba Rasulullah, ya Rasulullah, arake dengan lebih bagus kan tiang-tiang niki sebagai umat pelungguh yang beriman dan mengikuti pelungguh berjuang, hijrah juga. Apakah ada orang yang lebih bagus dengan tiang-tiang niki? Kata para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Na'am, ara." Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah, ummatun min ba'dikum yu'minu nabi wa illam yarawni. Umat-umat setelah kalian nanti mereka tidak melihat saya, tapi mereka percaya dan yakin dengan saya. Maksudnya nikiat yang perlu bersama niki, alhamdulillah. Sekalipun dia berdait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keyakinan dan semangat yang perlu kami berislam luar biasa. Alhamdulillah sore ini juga sebagai wujud syukur yang perlu kami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi majelis-majelis salib, begitu juga memberikan sumbangan antara perjuangan-perjuangan syiar-syiar agama Allah. May yu'azzim sya'ar Allah fa innaha min taqwal qulub. Allah, para siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, terus menuntut ilmu juga, membangun tempat fasilitas menuntut ilmu juga, ini termasuk syiar-syiar agama Allah. Ini adalah salah satu ciri ketakwaan hati seseorang. Yang mudah-mudahan yang belum sami terus diberikan kesabaran untuk mudah-mudahan di dunia yang belum sami dia berdaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus menyebut beliau, menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca salawat terhadap beliau setiap hari. Insyaallah mudah-mudahan begitu yang perlu saya pindah lewat dunia niki menuju alam kubur, yang perlu kami disambut dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya dibangkitkan miring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan masuk syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang lanjutkan pengajian yang lanjutan dari pengajian yang Jumat dulu, masih dalam pengaturan saf. Wa mata jtama'a al-ma'mum wal imam fi masjidin sahal iqtida'u mutlaqan. Begitu imam kanca makmum niki berjamaah di satu masjid, dimanapun tempat makmum niki, yang penting masjid niki satu masjid, maka jamaah pelungguh sah. Wa in taba'ada aw ikhtalafa al-bina, sekalipun jarak pelungguh jauh.
Dan beda bangunannya, misalkan masjid Pelungguh lantai 2, lantai 3. Imam le bawah, makmum le atas. Kalipun dia nyambung. Ya. Lawang si aning lantai 2 niki tertutup misalkan. Tapi masih satu bangunan masjid, sah sembahyang jamaah Pelungguh. Wa in taba'ada aw ikhtalafa al-bina mithlu an yaqifa ahaduhuma fi as-sathi wal akharu fi bi'r al-masjid. Imam niki le bawah tauna, makmum tu le atas, lantai 3, lantai 4. Misalkan Pelungguh di Masjidil Haram niki nggih. Pelungguh di Masjidil Haram. Kalau Pelungguh tidak tahu jalan, bisa jadi Pelungguh akan diarahkan ke lantai paling atas. Sotoh istilah niki bahasa Arab. Lantai paling atas. Untuk mendelalu haji umrah, lawang munda mele le pelataran Ka'bah. Sembahyang berjamaah, ya, ibu-ibu terutama sekali, bapak-bapak harus ke ihram. Guru abun bautama harus Pelungguh utama lekan lawang nomor seke ganca lawang nomor 70 siwa. Nomor seke niki nama pintunya Malik Abdul Aziz. Adapun nomor 70 siwa niki ada lawang niki Malik Pahat, Raja Pahat. Enggak nelekan detema. Selain detema lekan lawang niki, maka Pelungguh akan diarahkan ke lantai paling atas, sotoh. Lantai paling atas ning detarhang. Tapi sekalipun marak niki, Pelungguh mau lantai paling atas, tetap sah sembahyang Pelungguh berjamaah. Begitu juga saya tahu terlambat datang di tolangan, tiba-tiba mau di dalam WC. Mau di dalam WC. Lagu WC salih di Masjidil Haram niki dia bayangin pada para WC driki. Mun WC di Masjidil Haram niki 24 jam terbersih. Jarak-jarak 10-15 menit terbersih, terus terbersih. Sehingga andai kata kenyangkan perlu disugul lekan kamar WC, ya pun kamar, maka pasti dia mau tunulit lorong si le WC niki. Tapi yakin Pelungguh bahwa lokasi niki waktu bersih, steril. Dan marah WC Pelungguh dengan turun tepiak sampai 10 tahun dia bersih-bersih. Sampai numpuk kuning-kuning ini. Bersih WC Pelungguh. Nah WC niki ya sumber segala macam penyakit, terutama penyakit was-was. Niki sumbernya WC. Itu dikanggo betah lalu dalam WC. Lamun WC di Masjidil Haram niki 24 jam penjeruk kelam terbersih. Jadi sandi kata dia mau ya di dalam WC dia benda sugul lekan kamar WC wudu sengkada wudu dia benda sugul penuh wasap sampai niki Pelungguh biasa boleh driki. Maka sah sembahyang berjamaah Pelungguh sekalipun jarak WC kenca imam niki Ka'bah niki sekitar 150 meter kurang lebih, sekitar 150 meter masih rapat oleh WC, terkadang sampai sekilo. Sab di Masjidil Haram Jumat terakhir bulan haji biasa niki sediman berangkat aning Arafah niki sampai sekilo jamaah niki, bahkan lebih sampai sekolah sekilo 2 kilo bahkan nyambung jamaah sampai di Masjidil Haram. Mun madak niki ya bau mun nyambung ya, enggak ada terdapat jamaah marak niki ya, maka unda lalu di Masjidil Haram mudah-mudahan akan makin mau Pelungguh berangkat untuk tahun niki. Tahun niki insyaallah yang Pelungguh berdaftar di akhir 2011 insyaallah tahun niki mau Pelungguh berangkat. Awal 2012 ya persiapan sang narak tambahan
sanara tambahan tahun ini, maka insyaallah Lungguh mau berangkat ada makin awal-awal Lungguh berangkat $1,000, tapi masih ya cuaca masih dalam keadaan atau kondisi panas, ya. Maka sebisa mungkin kita luar Masjidil Haram dan jauh baik jauh sejadah. Saya tahu mau le tengah langan. Mau le aspal niki, mau le halaman Masjidil Haram niki ya kan. Tehalnya niki, keramiknya niki anti panas, menolak panas. Dan sekalipun udara 50 derajat Celcius tetap pendinginnya tehal niki. Begitu juga di pelataran Ka'bah niki. Sekalipun dia ada sandal, dia ada kaos. Misalkan bapak-bapak, ibu harus berkaos, Di antara salah satu syarat tawaf niki kan menutup aurat. Ibu pelunggah aurat pelunggah mulai lekan bulu sampai ujung naik. Maka harus berkaos, kalau kena isi kerudung. Dan sampai ditawaf, sambil bulu dan niki penggitan. Semua dalam penggitan bulu dan niki maka dia sah tawaf pelunggah pada marat sembahyang. Hukum tawaf niki. Para sekalian, mun wah sekik bangunan masjid, maka bimbing tahu dah. Bimbing tahu dah sembahyang. Sekalipun dia nyambung. Ya, mun bau tukang-tukang sepegawaian di atas misal kita kena bangun, yang perangkat, ya. Sebang zuhur jak balik pada sembahyang tukang-tukang ki mun asar di masjid mun bau ya minum berjamaah. Di atas dan berjamaah. Ya, jelas kedengarannya, yang penting terdengar suara perpindahan imam niki dengan ruku, sujud, iktidal, takbiratul ihram, yang penting dengar sekalipun dia telik atau dengan cara tertelik, ya, sekalipun dia dengar bisa bau niki. Wa in taba'ada yahtalafa al-binam ayyaqifa ahaduha bis-sathi, makmum bisa tu di atas atap wal akharu imam le bawah tahun niki. Wa in ughliqa babus sathi, sekalipun lawang anjah cepetai tiba atap niki tertutup, akan tapi lakin yushtaratu al-ilmu bil intiqalatil imam. Lagu wajib lungguh, ya, mengetahui perpindahan imam niki dari takbiratul ihram ke rukunya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, ya. Niki syaratnya, ya, memungkinkan jelas karena ada suara loudspeaker, ya. Mungkin suara loudspeaker sekalipun pelungguh di lantai 3, lantai 4 misalkan, ya, imam di bawah tetap bisa didengar karena ada suara loudspeaker. Imma bi musyahadatin aw sima'i muballighin. Ini pelungguh saksikan atau pelungguh dengar suara muballigh. Imam niki disunahkan suaranya yang lantang, pelungguh jadi imam. Jadikan imam niki yang lantang, yang keras suaranya. Saya tahu mati listrik, ya, mati listrik maka otomatis suara imam harus keras. Seandainya kata imam niki dan keras suaranya, maka pelungguh di belakang imam niki sunnah harus pelungguh jadi muballigh, penyampai suara imam niki, ya, si keras suaranya. Misalkan baru dia mau sembahyang zuhur, tiba-tiba mati listrik, ya, suara imam kuning misal, maka pelungguh lemudi harus sambut suara imam niki. Allahu Akbar. Maka pelungguh lemudi Allahu Akbar. Sami Allah. Rabbana walakal hamd. Di Masjidil Haram ya tetap, sekalipun suara loudspeaker kedengaran sampai sekian kilo, tetap arah muballigh. Ini jadi, padahal ini sunnah bau. Tapi di saat mati listrik maka nunas. Saya tahu lulus sembahyang berjumat mati listrik, di saat mendapatkan serakaat imam ternyata mati listrik, ya, didengar otomatis, didengar silik mudi niki perpindahan imam,
maka lunas lungguh yang di belakang imam niki yang suaranya keras lantang ya, baik dua sap tekan imam atau terus sap tekan imam niki ya, yang bersuara keras menyambung suara imam niki ada dengah si makmum saleh mudi. Jangan sampai imam wallahu akbar mau serkaat makmum masih sujud. Wah nganjeng imam makmum masih sujud. Kenapa? Karena dia dengar suara imam niki ya. Maka sunnah lungguh ada yang menyambung, istilahnya niki muballigh atau bilal yang menyambung suara imam niki. Wal masajidul mutalasiqatul mutanafidatu ka masjidin wahidin. Sang nara litenya nggih. Ya, darak litenya alhamdulillah. Ya, jauh-jauh masjid lungguh. Tapi maksud masjid niki ya termasuk musalla juga. Saya tahu masjid berdempet kan musalla. Ya. Berdiri masjid niki kanca musalla, maka musalla niki juga termasuk terhitung satu masjid. Bau wendah pelungguh berjamaah lekan musalla yang berikutnya. Mulai Mekah jalui niki termasuk di Masjidil Haram silai niki. Waktu yang di Mekah bahkan di samping Masjidil Haram, samping Nabi namanya niki samping halaman Masjidil Haram. Ada masjid yang kita sebut dengan teman-teman niki Masjid Ad-Dirar. Karena si sembahyang elektriki supir taksi doang. Ya, supir taksi karena memang lokasi niki taksi yang muntelalu ane Jeddah ataupun ane Madinah ia tertaik silai niki. Maka jamaah niki si sembahyang le masjid niki ya jamaah supir-supir taksi saja. Demenkah sembahyang lihat kan darak marak pelungguh assalamualaikum wassalamualaikum astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim langsung tasbih takbir tahmid dulu lihat kan darak okay? Assalamualaikum ya teduh-teduh wa zikir maka supir taksi niki assalamualaikum langsung subuh langsung kena Jeddah Madinah sambil putar tasbih niki ya. Padahal lokasinya ini sangat rapat lekan Masjidil Haram. Lagu arah doang jamaah berjamaah li drike. Ya. Dari segi kebolehan boleh niki, dari segi kebolehan dan dari segi kesahan. Ya, andai kata milu misalkan si musalla niki berdempet ke masjid misal milu berjamaah ke jamaah kenyakan bersembahyang di masjid. Jangan kenyangkan sembahyang jamaah di masjid ia le musalla milu misal berjamaah maka kanggun berjamaah sah sembahyang jamaah niki selama niki pintu ataupun jendela musalla ke masjid niki den bertutup lagu mun bertutup jendela masjid ataupun lawang masjid lantas masjid sebelahnya sekalipun buka lawang niki maka tak sah sembahyang niki. Nah kita jarang niki jarang lihat niki si marah niki. Ya. Maka wal masajidul mutalasiqatul mutanafidatu ka masjidil wahidin sama hukumnya pun berdiri masjid dan musalla niki sama hukumnya sama-sama dihukum satu masjid sudah niki walau kana fi ghairi masjidin fi fada'in kas-sahara aw baitin wasi'in sahal iqtida'ul ma'mum bi imamin illam yazid ma bainahuma ala 300 dhira'in taqriban wa illa falah. Seandainya kata masjid niki luas marak Masjidil Haram lah niki nggih ya niki menurut kita Imam Syafi'i imam lain ya kita Imam Syafi'i ya selama sab niki tidak melebihi 135 meter yaitu 300 zira' sezira' niki sedepet ya yaitu 45 cm satu zira' niki
Nggih. Ya, kurang lebih sekitar 135 meter kejauhan sab niki dengan imam, maka masih bau, masih sah sembahyang pelungguh berjamaah. Misalnya tahu imam atau nu tahu imam, ini tahu makmum misal. Sementara jaraknya jauh gati, ya, marah niki lah, niki ya kurang 100 meter, okay? Kurang 100 meter, kira-kira berapa meter niki dengan Julu sampai Mudi? Ada 50 meter, okay? Selain kurang nanti, selain meter, ya masih kurang berarti. Mun selain, ya rombok karing 2 kene masih berarti kan? Okay, 135 meter jarak antara imam ke sab mudi niki masih sah sembahyang dengan berjamaah niki. Nggih. Bunda ite ya tidak akan terjadi lah melihat triki, nggih. Tidak akan terjadi melihat triki. Ya. Tuh di Mekah doang tahun terjadi di Masjidil Haram ataupun Masjid An-Nabawi, ya dan bisa terjadi marah niki jarak sab, ya jaraknya niki sampai terkadang bukan 100 meter lagi, ya kadang 200 meter kejauhan makmum imam kerja makmum niki. Cuman karena nyambung sabnya niki tidak apa-apa kalau nyambung niki. Seandainya kata tidak nyambung, seandainya kata tidak nyambung sejauh 1,5 meter masih sah pelungguh berjamaah dengan imam siara li juni. Wa illa fala lagu lebih dengan 1,5 meter, ya dia sah sekalipun niki, ya sawaun hala bainahuma narun aw bahrun yuhawwiju ila sabahatin aw syari'un matrukun amla. Sama ada misalkan to imam le julu arak koko bara le driki lah, okay. Arak koko misal no to imam lantas no to berjamaah le mudi de lesehan mencinggo misal lesehan Pak Bukhari imam le julu tene arak koko, ya selama dia bisa mendengar suara imam sele julu niki masih terhitung sah sembahyang berjamaah niki. Ya. Sawun hala bainahuma narun aw bahrun, baik yang berada menghalang niki arah api ataupun arah bahr, arah laut, arah koko besar. Walau waqafa kullu minhuma fi bina'in ka baitaini aw haduma sahnin wal akhar fi sufatin min darin akhanin aw madrasah hukmuhu mulfudha. Kalau pelungguh sembahyang, ya misalkan le 2 balik seke arah dengan bersembahyang, le balik seke arah dengan sembahyang, nggih arah pelungguh sembahyang nyambung berjamaah kenca balik seke niki, maka disyaratkan alla yahula ma yamnaul istiraq asyubbal, harus lawang pelungguh niki harus kebuka atau jendela niki harus kebuka. Misal seke balik no nggih seke arah seke berjamaah le julu le mudi arah balik nyambung lagu bertutup balik niki, mun bertutup ja otomatis den sah sembahyang jamaah pelungguh kecil dengan sah sembahyang berjamaah le balik sa julu, ya kan niki, ya kebolehan yang pelungguh sami berjamaah bersama imam niki, ya insyaallah tidak terjadi sudah di daerah yang pelungguh sami ledriki tidak akan pernah terjadi lamara niki, ya yang bilang bro betul terjadi itu lewakah dalam tahun terjadi insyaallah. Mudah-mudahan yang pelungguh sami pada tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan baut yang pelungguh sami bisa melaksanakan haji, amin ya rabbal alamin. Yang lanjutkan mungkin babul awqatil lati nuhiya anis salati fiha, waktu-waktu yang dilarang pelungguh sembahyang di waktu niki. Ini penting yang disebut dengan waktu tahrim. Waktu tahrim niki ada 5 para jemaah sekalian. Waktu tahrim niki ada 5.
Ya, yang dah boleh tiang pelugum sami solat lagu sindek kanggo niki sembahyang yang sababul mutaakhirah. Mun sababul mutaqaddimah ja kanggo niki nggih. Be waktu salibah niki setelah pelungguh sembahyang subuh. Makan darak sembahyang sunat, sengkah sembahyang subuh. Niki si pertama, engkah sembahyang sunat, engkah sembahyang subuh. Engkau sembahyang subuh, ini namanya waktu tahrim. Yang kedua, kenyangkan tibuk jeluk. Nyangkan tibuk jeluk, ini namanya waktu tahrim. Sampai ukuran sepenggalah matahari naik. Ya, seukuran jam pitu atau tergantung, kadang setengah pitu atas jeluk. Terkadang jam pitu masih bawa jeluk, tergantung jeluk. Sampai seukuran sepenggalah matahari naik. Yang kedua, waktu tahrim niki di saat tergelincir matahari, sekitar jam setengah 12 sampai jam 12 tambah waktu zuhur. Niki waktu zawal, sedang tergelincir matahari. Yang ketiga, waktu tahrim niki engkah pelungguh sembahyang asar sekenca di saat terbenam matahari. Dan yang kedua telap jelu niki 5 waktu tahrim. Maka solat-solat yang tiang perlu sami dedekang go gawe yaitu sembahyang si sababul mutaakhirah. Mun sababul mutaqaddimah jangan den ngombe-ngombe kanggo perlu gawe. Bekanan sembahyang sunat sababul mutaqaddimah yaitu sebab juluk de gawe beru apun sembahyang sunat. Ya, bekanan sababul mutaakhirah sembahyang de julu beru apa narak sebab. Misalkan sababul mutaqaddimah wudu de julu beru apa de sembahyang sunat wudu niki aran sababul mutaqaddimah. Taman de masjid julu beru apa de sembahyang sunat tahiyatul masjid. Arak dengan mati julu buat pandiang terbungkus beru apa tersembahyang mayit. Adapun sababul mutaakhirah yaitu sembahyang sunat dulu beru apa dah musafir niki yang disebut dengan sababul mutaakhirah. Sebabnya niki dibelakangkan. Jadi sembahyang sunat dulu beru apa lungguh leka musafir niki yang disebut dengan sababul mutaakhirah. Yang pun solat sunat sababul mutaakhirah niki, solat sunat musafir niki dia kanggo gawe setelah sembahyang asar kenca setelah sembahyang subuh kenca waktu zawal. Tahrumus salatu wa la tan'akidu inda tulu'i syamsi niki. Saat sengkah dia sembang subuh ya kecuali mun sababul mutaqaddimah engkah ada wudu misal engkah sembang subuh wudu dah maka sunnah ada sembahyang sunat wudu kapanpun sekalipun waktu tahrim niki sunat sembahyang wudu ya. Yang kedua tambah ada masjid kapanpun dia tambah masjid sekalipun engkah ada sembahyang subuh tambah ada masjid ya maka sunnah sembahyang sunat tahiyatul masjid ya sekalipun arak musalla khusus lek balinda misal piada kamar khusus tahu dia sembahyang maka sekalipun marah niki tetap disunnahkan solat sunat tahiyatul masjid karena setiap sembahyang niki pasti dia sujud ya setiap dengan solat niki pasti sujud dan setiap sujud niki ya pasti sembahyang. Cuman istilah kita saja di Indonesia yang mengatakan masjid niki kalau digunakan tempat Jumatan baru dikatakan masjid. Selain di sini kijak musalla, tapi hukum solat sunat tahiyatul masjid niki dimanapun sekalipun di musalla kanggo harus bahkan lafaz ya perintah sembahyang sunat tahiyatul masjid niki bukan mengatakan idza dakhaltum masajidukum tapi Rasulullah mengatakan idza dakhaltum musallakum
Kalau kalian masuk ke tempat salat kalian, maka farka' rak'atain, diperintahkan ruku. Tersebut ruku, lalu maksudnya adalah sembahyang salat. Sekalipun musalla ia ada balik demi detamah khusus di musalla silih balik iki, maka sunnah tahiyatul masjid, sunnah tahiyatul masjid. Ya. Hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai jelo niki seukuran sepenggalah. Wahtaik ukuran jelo niki sepenggalah, maka di situ perlu disunahkan salat sunat duha. Sampun yang sampaikan terhadap pelungguh di antara kemuliaan dan keagungan sembahyang duha niki. Manik Allah dalam hadis al-Qudsi, ya bani Adam, sallali 4 rakaat, akfika akhirahu. Wahai manusia, ya, wahai umat Islam, salatlah anda 4 rakaat di awal siang. Manik Allah, maka akan aku cukupkan pada hari itu apa yang anda butuhkan. Tapi yang belum saya butuhkan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh pelunggu sehat, maka insyaallah pelunggu diberikan kesehatan. Ya, butuh pelunggu kepeng, insyaallah harap doang langan tiang pelunggu sami mendapatkan harta. Harap doang insyaallah. Kadang lupa nggih niki sembahyang si hukumnya bagi pelunggu yang pelunggu sami niki sunnah, sunat dua niki. Tapi bagi para nabi niki wajib hukumnya. 3 perkara yang wajib hukumnya bagi para nabi. Nggih, pertama sembahyang sunat witir, wajib hukumnya bagi para nabi. Yang kedua sembahyang sunat duha, wajib hukumnya bagi para nabi. Dan yang ketiga ngorban di saat hari raya Idul Qurban, niki wajib hukumnya bagi para nabi. Adapun bagi pelunggu adalah sunnah. Kalau bisa pelunggu wajibkan, alangkah bagus ya. Nggih, pelunggu wajibkan diri pelunggu sembahyang sunat duha, pelunggu wajibkan pelunggu sembahyang sunat witir. Nggih, pelunggu wajibkan pelunggu untuk ngorban bilang hari raya Idul Qurban. Bagus nggih. Yang berikutnya, indal istawa hatta tazula wa indal isfar hatta taghriba wa ba'da salat as-subhi wa ba'da salat al-'asri, kiliba seperti yang sebutkan. Wala yahru biha ma lahu sababun ka janazatin, lagu mun sababul mutaqaddimah ja den haram kanggo pelunggu sembahyang marak bru sembahyang sunnatul tahiyatul masjid atau sembahyang sunat wudu dan lain sebagainya. Wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu fa'idatin la raq'ata ihram. Begitu juga sembahyang si ketinggalan. Arak sembahyang ketinggalan maka kanggo degawe setelah sembahyang asar ataupun setelah sembahyang subuh. Sembahyang kada pelungguh misal lupa ada sembahyang isya, maka langsung gawe ka sembahyang subuh kanggo. Nggih. Adapun salat sunat ihram dikanggo. Begitu juga sembahyang sunat musafir dikanggo gawe di waktu-waktu sak beru ka sembahyang asar, ka sembahyang subuh ataukah saat waktu zawal, saat terbit matahari, di saat tenggelam matahari. Wala tuqra'u shalat fi harami Makkah mutlaqan. Adapun di Mekah atau di Madinah niki tidak ada waktu tahrim niki. Kapanpun pelungguh taman di masjid, kapanpun pelungguh masuk di Masjidil Haram kanggo pelungguh sembahyang mutlak. Jadi bukan sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang mutlak kanggo pelungguh dimanapun di Masjidil Haram, di tanah haram niki tidak ada waktu tahrim mun le tanah haram Mekah Madinah. Wala indal istiwa yaumul jum'ah, begitu juga indal istiwa yaumul jum'ah, jelo Jumat kapanpun ya, sekalipun waktu zawal seniman delekan masjid jam 11 seniman sembahyang duha misal wah jam 11 terus dengan 12 kanggo de sembahyang sunat duha selalu niatkan di saat waktu wah jam 11 seniman berangkat dari masjid mun jelo Jumat. Niki di antara keistimewaan jelo Jumat. Di antara keistimewaan jelo Jumat ndara waktu tahrim ya. Le waktu zawal niki ndara. Ya misal lupa uras de tinduk jam siwa uras jam solas ya kalau dia ingat di sembahyang duha ya langsung wah enggak ada mandi Jumat langsung dah sembahyang duha kanggo. Niki di antara kemuliaan jelo Jumat dan banyak di antara kemuliaan jelo Jumat semangkinan niki.
Alhamdulillah nggih ya. Hari-hari niki, hari Jumat niki mulai dari awal terbit matahari sampai terbenam. Jika adalah waktu-waktu yang ada waktu ijabah, waktu di mana doa pelungguh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtilaf para imam-imam mengenai waktu niki, kapan waktu niki. Ada yang mengatakan di saat khutbah naik, ada yang mengatakan di saat khutbah pertama dan khutbah kedua, ada sih kena di saat terbit matahari, ada yang mengatakan mungkin di saat terbenam matahari. Waktu ijabah tempat orang berdoa hari Jumat niki akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya niki sila isi dengan kebagusan-kebagusan dan insyaallah mudah-mudahan semakin niki. Tapi yang perlu sampaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sila bareng-bareng berdoa. Untuk semua keluarga yang perlu bersami yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman dari taman surga dengan taat yang perlu bersami babu balu selapu. Mudah-mudahan semuanya niki kubur mereka semua dijadikan taman-taman surga. Begitu juga yang perlu bersami yang masih hidup, mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan dari penyakitnya, tetap dalam hidayah dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabb, ya Rabb,